Silakan masuk. Baik, silakan masuk. Banyak bisa duduk di sini. Oke, baik. Jadi ini apa benar dengan Mbaknya yang kemarin di saya di WhatsApp? Ya. Oke. Jadi sebelum lanjut ke sesi konseling ini, Mbak, sebelumnya perkenalkan nama saya Sekret Deka Pradana. Bisa dipanggil Pak Deka atau Mas Deka dalam konseling sesi hari ini. Jadi sebelumnya boleh perkenalan terlebih dahulu, Mbak ya? Saya Anissa. Oke, bisa dipanggil Mbak? Bisa dipanggil Anissa. Mbak Nisa. Oke, Mbak Nisa. Mbak Nisa sendiri ini apakah sibuk ini belajar kuliah SMA atau SMP? Saya di SMA. Belajar. Jadi Mbak Nisa ini sekarang menempuh jenjang SMA. Nah di SMA-nya sendiri SMA di mana, Mbak? SMA Negeri 7 Malang. Oh, SMA Negeri 7? Oke, saya kebetulan alumnus SMA Negeri 7. Bagaimana Mbak kabarnya SMA Negeri 7? Apakah lebih baik atau lebih bagus sekarang atau bagaimana? Mungkin ini lebih bagus, soalnya lagi ada pembangunan juga di sana. Oh, jadi masih pembangunan terus ya di SMA Negeri 7. Kalau kabar indah dari SMA Negeri 7 sendiri gimana? Indahnya yang itu kayaknya belum sepenuhnya jadi, soalnya masih banyak yang nggak tertutup banget, jadi semi outdoor. Oke, jadi selain itu kan Mbak Nisa ini kan SMA ya. SMA ini kan katanya ada kurikulum baru nih. Saya kebetulan nggak dapat kurikulum baru kayak kelas 10, kelas 11 itu kalau udah ada penjurusan tuh bagaimana? Kalau kelas 10 masih belum, tapi kalau kelas 11 sudah ada penjurusan. Oh, jadi berbeda ya dengan dulu dengan sekarang. Tapi apakah jurusannya sama antara kelas antara dulu kayak IPA, IPS, bahasa atau berbeda? Nah, kalau sekarang itu jurusannya ada teknik, medsa, sosum, sama ekotis. Jadi nggak IPA IPS lagi. Oke, jadi baru ya pengaturan baru untuk saya. Oke, jadi sebelum kita memulai sesi konseling pada hari ini, saya kasih tahu bahwa di sesi konseling hari ini tuh ada aturan bahwasanya konseling ini kita selama berjalan selama 30 menit dan tenang saja Mbak, kerahasiaan dan keamanan cerita dari Mbak Nisa akan terjaga, hanya kita akan berdua yang tahu. Nah, sebelum itu tujuan Mbak Nisa datang ke konseling hari ini itu untuk apa? Saya datang konseling hari ini itu bertujuan buat nemuin semangat belajar yang kebetulan emang lagi turun banget, nggak tahu kenapa. Jadi mungkin ada jalan keluarnya. Oke, jadi Mbak Nisa akhir-akhir ini kekurangan semangat belajar, ya semangat belajar dari Mbak Nisa akhir-akhir ini turun dan ingin mencari tahu kenapa kalau itu dan ingin membuat semangat belajar ini kurang begitu baik. Baik, Mbak Nisa, bisa buat duduk senyaman mungkin. Mbak Nisa bisa sekarang mungkin buat Mbak Nisa nyaman dan kalau Mbak Nisa sudah nyaman, Mbak Nisa bisa bercerita permasalahan yang Mbak Nisa alami. Apakah Mbak Nisa siap? Saya sudah dapat dirinya. Baik, jika Mbak Nisa siap, bisa diceritakan permasalahan yang dialami. Jadi akhir-akhir itu kayak aku tuh lagi ngerasa semangat belajarnya itu turun banget. Mungkin karena emang lingkungannya kan kelas ini bukan termasuk kelas unggulan nilai, karena kelasnya emang kelas yang banyak atletnya dan mereka itu mostly nggak mikir nilai yang banget gitu. Jadi anak-anak ambisnya emang dikit banget. Terus kemarin itu waktu ujian aku udah belajar banget itu waktu hari pertama dan alhamdulillah nilainya itu pas, maksudnya kayak memuaskan gitu seenggaknya. Tapi teman-temanku itu nilainya itu di bawahnya KKM. Terus pas aku ngomong kalau nilainya segini, itu teman-temanku itu responnya itu enggak yang kayak wow nilaimu bagus ya, itu enggak, mereka malah nggak suka gitu.
Jadi waktu hari-hari berikutnya itu jadi oke ya udahlah nilai segini aja nggak apa-apa, semuanya juga segini gitu. Jadi nggak ada yang semangat belajarnya itu nggak se wow waktu SMP dulu gitu. Makasih. Oke, jadi Mbak Nisa ini bisa saya sebutkan bahwa Mbak Nisa ini kehilangan semangat belajar dikarenakan Mbak Nisa satu kelas dengan bisa dikatakan bukan kelas yang ambisius, sudah. Dan akhirnya Mbak Nisa yang sebenarnya mendapatkan nilai yang memuaskan, tapi akhirnya Mbak Nisa malah diejek, bisa dikatakan seperti itu oleh teman-teman karena Mbak Nisa memiliki nilai memuaskan, sedangkan teman-teman nilainya di bawah rata-rata. Nah, jadi dari situ Mbak Nisa kayak kehilangan rasa motivasi belajar, rasa ya udah sih pas nilai pas-pasan aja udah cukup gitu. Oke, baik, saya paham mengerti permasalahan yang dialami Mbak Nisa. Jadi sebelumnya Mbak Nisa di sekolah ini apakah mempunyai sahabat atau mempunyai teman dekat? Punya tapi emang lagi nggak akrab pada lagi ya. Oh, lagi nggak akrab. Nah, kenapa Mbak Nisa kok bisa lagi nggak akrab dengan teman dekatnya? Apakah terjadi masalah atau bagaimana? Ya itu mungkin karena dari nilai pas itu, biasanya nilainya di bawah KKM, terus ya anaknya jadi agak nggak suka. Oke, jadi teman Mbak Nisa ini nilainya di bawah KKM tadi ya, itu maksud. Jadi agak bentrok lah dengan Mbak Nisa. Nah, Mbak Nisa sendiri temannya ini apakah emang teman dari SMP atau baru kenal pas SMA ini atau bagaimana? Baru kenal waktu SMA, baru masuk kelas 10. Baru kenal waktu masuk kelas 10. Mbak Nisa ini kelas 10 ya? Iya. Pas baru masuk kelas 10 baru kenal juga. Nah, selama Mbak Nisa sekarang mungkin berjalan 1 semester, apakah Mbak Nisa ini merasa nyaman dengan temannya? Apakah temannya itu asik untuk mengajak ngobrol? Apakah temannya juga memotivasi Mbak Nisa untuk belajar? Atau temannya bagaimana Mbak Nisa? Waktu awal-awal masuk, mereka tuh enak-enak banget, sama kayak yang welcome banget gitu. Sampai ya itu yang gara-gara kita itu, terus saya merasa kayak kok jadi kayak gini gitu. Terus ya udah mereka jadi nggak welcome sebelumnya. Nah, jadi Mbak Nisa dulu itu di welcome dengan teman-temannya karena ya emang welcome temannya, tapi setelah mengetahui nilainya itu jadi mereka agak menjauhi dari Mbak Nisa gitu. Baik, saya dapat mengerti rasanya dialami Mbak Nisa. Mbak Nisa juga mungkin masih sedih karena dijauhi oleh teman-teman, agak diambil oleh teman-teman. Nah, dari Mbak Nisa sendiri, apakah sebelum waktu ujian ini, selama berteman itu, apakah mereka itu emang anaknya rajin atau bagaimana? Apakah emang di kelas ya cuma numpang belajar, jadi seperti itu, atau memang ya rajin secara ulang-ulangan gitu? Sebagian memang ada yang rajin banget, tapi karena emang kebanyakan di situ itu atlet, jadinya kayak cuma numpang nama aja di situ. Jadi datang absen terus pulang dispen buat latihan. Jadi emang karena basicnya atlet, jadi teman-temannya Mbak Nisa ini ya cuma menganggap bahwa sekolah itu ya tempat cuma numpang gitu. Oke, baik, saya paham. Berarti maksud dari Mbak Nisa. Nah, dari Mbak Nisa sendiri, apakah kayak udah ada kayak perasaan ngomong ke temennya gitu? Apakah nggak ada saling menyemangati untuk nilai? Apakah nggak ada kayak ayo kita belajar bareng gitu? Sebenarnya kayak gitu tuh nggak yang semuanya gitu, cuma sebagian anak. Nah, saya ini udah cerita ke sebagian anak yang lain yang udah biasa aja gitu. Terus katanya, ya wis biarin, kamu nggak butuh adik juga gitu, nggak apa-apa wis kayak gitu aja, biarin adik gitu. Kamu tetap mau bikin nilai sekarang semangat kok. Oke, jadi saya paham dari yang apa Mbak Nisa katakan dari jadi situasi di kelas Mbak Nisa ini terpecah menjadi dua kubu yang menganggap nilai itu biasa dan menganggap
nilai itu penting, seperti itu ya. Oke, dari Mbak Nisa sendiri, kebanyakan teman-temannya Mbak Nisa ini dari kubu yang apakah nilai yang biasa aja, apakah nilai itu penting? Kalau dari teman-temanku yang nilainya tuh sebenarnya penting, tapi kalau mereka dapat nilai jelek ya udah biarin aja gitu, emang dasarnya nggak pintar gitu. Oke, jadi teman-teman Mbak Nisa ini emang dasarnya nggak peduli dengan nilai ya. Oke, saya paham mengerti. Nah, dalam pertemanan ini Mbak Nisa ini menganggap apakah pertemanan dengan sekarang agak menjauhi Mbak Nisa itu penting, apakah harus mempertahankan pertemanan tersebut atau bagaimana? Kalau waktu awal-awal itu saya benar-benar merasa tuh kalau nggak sama anak ini gimana ya, karena dia emang juga sering membantu saya kayak tugas-tugas gitu, tapi sekarang ya udah ya nggak apa-apa sama yang ini aja. Kalau yang sama itu nggak mau ya udah mau gimana lagi gitu, biarin aja. Oke, jadi Mbak Nisa ini udah mulai move on dari pertemanan ini. Bisa dikatakan pertemanan Mbak Nisa itu tidak mendukung untuk orang berkembang ya, seperti itu. Baik, saya paham kenapa ada orang-orang seperti itu. Nah, tapi Mbak Nisa sendiri, apakah masih berhubungan baik dengan teman Mbak Nisa tersebut? Apakah Mbak Nisa masih memikirkan apa yang dikatakan teman tersebut, memikirkan perasaan dari teman tersebut yang tidak menjadi dari Mbak Nisa? Kadang kalau lagi nggak ngapa-ngapain itu kan kepikiran, tapi nggak sesering itu. Karena kalau kadang kepikiran langsung cerita ke teman yang lain, nah jadi ya udah nggak terlalu mikirin untuk sekarang. Oke, jadi Mbak Nisa nggak tahu. Sebelum itu, juga Mbak Nisa sendiri, apakah Mbak Nisa anak keberapa dari berapa saudara? Anak pertama dari 2 saudara. Oke, jadi Mbak Nisa anak pertama, anak dari 2 saudara. Jadi Mbak Nisa ini menganggap bahwa pertemanan itu dulu penting ya, karena Mbak Nisa baru awal-awal masuk SMA dan Mbak Nisa belum kenal siapapun, tapi lama-kelamaan Mbak Nisa bisa memilah-milah teman yang baik, teman yang buruk. Oke, saya sangat menghargai apa yang dilakukan Mbak Nisa. Mbak Nisa udah baik, bisa memilah-milah teman, bisa lanjutkan pertemanan yang baik dan bisa dikatakan cukupkan lah untuk pertemanan yang agak toksik dan agak buruk tersebut. Nah, kan ini kita membahas pertemanan di SMA ya Mbak Nisa. Nah, di SMP sendiri pertemanan Mbak Nisa itu bagaimana? Apakah di SMP itu pertemanannya baik dan bagaimana dengan pengaruh nilai Mbak Nisa sendiri? Kalau di SMP alhamdulillah temennya emang baik-baik banget. Terus kalau masalah nilai mereka juga mensupport banget, saling dukung satu sama lainnya. Kayak kalau kamu nggak bisa sini ajarin, tapi kalau nanti aku nggak bisa ajarin juga ya gitu. Jadi kayak sama-sama mendukung satu sama lainnya. Oke, jadi di SMP sendiri tuh Mbak Nisa itu punya hubungan pertemanan yang sangat bagus, kayak saling membantu satu sama lain, kayak saling support untuk belajar, dan di situ nilai Mbak Nisa bisa dikatakan baik atau buruk? Kalau di SMP alhamdulillah baik banget sama teman-teman. Oke, jadi di SMP ini Mbak Nisa nilainya bagus, sedangkan naik di SMA ini nilainya bisa dikatakan agak turun karena masalah tadi ya, dari oleh teman-teman. Nah, dari Mbak Nisa sendiri, apakah ada ingin mengatakan sesuatu lah kepada teman tersebut? Apakah Mbak Nisa ada upaya untuk berbincang-bicara, kenapa sih kamu kok gini, kenapa sih kamu kok gitu? Waktu itu udah pernah bilang, kok kamu jadi begini ya, kok gitu aja. Kayak anaknya tuh bilang, enggak, saya nggak kok biasa itu. Tapi kalau di chat emang nggak kelihatan gitu kan. Tapi kalau di sekolah itu kelihatan banget jauhnya gitu. Oke, paham, saya paham. Jadi
Jadi kalau di secara online masih kayak nggak jauh, nggak begitu terlihat. Sedangkan di sekolah sangat terlihat bahwa dia menjauhi dari Mbak Nisa. Mbak Nisa sendiri apakah kayak ada kayak upaya pada saat di sekolah kayak ngobrol gitu dengan teman yang menjauhi Mbak Nisa sendiri? Karena bisa dikatakan Mbak Nisa ini turun gara-gara lingkungan pertemanan yang toksik tadi yang Mbak bisa katakan bahwasanya saya lihat di SMP nilai dan Mbak bisa katakan bahwa nilai di SMP itu bagus karena lingkungan yang mendukung dan saling support dan lingkungan yang toksiknya. Mbak Nisa sendiri di SMA ini dengan teman yang toksik ini apakah bukan toksik? Jadi katakan ada kurang ini apakah ada upaya dalam sekolah kayak diajak ngobrol pas sekolah pas udah keadaan menjauh ini apakah gimana Mbak Nisa? Kalau ngobrol itu masih sering ngobrol meskipun nggak sesering dulu. Kalau pas bareng teman-teman yang lain gitu, beberapa anak ini biasa aja kayak yang nggak ada apa-apa gitu. Tapi kalau pas cuma pokoknya kalau cuma saya sama mereka itu kelihatan banget. Jadi kalau sama teman-teman yang lain itu tetap kayak biasanya ya, nonton bareng, ke kantin bareng gitu. Jadi mungkin permasalahannya pada saat ada circle yang paling kecil ya dibanding circle paling besar. Saya paham, saya mengerti apa yang dikatakan Mbak Nisa. Jadi Mbak Nisa ini mengalami penurunan nilai karena Mbak Nisa lingkungan pertemanannya tadi yang tidak mensupport Mbak Nisa untuk mendapatkan nilai yang bagus. Sedangkan mereka ini nilainya biasa-biasa saja, malah menjauhi Mbak Nisa yang nilainya bagus. Oke, saya paham, saya mengerti apa yang Mbak Nisa rasakan. Nah, dari Mbak Nisa sendiri, adakah kayak perasaan untuk apa ya, bisa dibilang untuk menyadarkan temennya ini untuk kamu tuh kenapa sih kok gini? Kamu tuh kenapa sih kok santai-santai aja? Kamu nggak ingin nilai kamu peduli? Apakah tidak ada perasaan seperti itu? Apakah ada upaya-upaya yang ingin Mbak Nisa lakukan? Sebenarnya ada, tapi kalau di beberapa anak ini itu emang apa ya? Mereka membantu banget gitu. Jadi ya biarin aja wes, males ngomong sama anak itu. Jadi Mbak Nisa males lah karena Mbak Nisa udah kayak mereka emang orangnya bagi-bagi banget, gak bisa diomongin. Oke, saya paham banget apa yang dirasakan Mbak Nisa. Emang kalau ngomong sama Batu itu emang agak capek ya lama-lama kalau ngomong sama Batu karena gak diperhatikan gitu. Oke. Nah, dari Mbak Nisa sendiri apakah ada upaya ini kan Mbak Nisa cerita bahwasannya nilai semester ini bisa semester ganjil ini bisa dikatakan turun lagi daripada nilai pada saat SMP. Nah, kedepannya Mbak Nisa ini apakah ada rencana kayak lebih belajar lagi atau dari lingkungan belajar terlebih dahulu, lingkungan pertemanan terlebih dahulu atau bagaimana? Kalau buat semester depan saya mau lebih belajarnya lebih giat lagi, terus usaha nggak mikirin yang aneh-aneh gitu. Soalnya juga ngaruh ke nilai juga. Jadi biarin yang memang nggak perlu, saya cuma fokus sama nilainya aja. Ya, jadi Mbak Nisa perlu usaha untuk tidak memperdulikan orang lain seperti itu. Baik, saya sangat paham Mbak Nisa. Nah, dari sebelum itu selama sesi konseling kali ini apa yang mungkin didapatkan Mbak Nisa dalam sesi Kalau dalam sesi konseling kali ini saya jadi tahu kalau emang teman-teman saya itu enggak yang bisa mensupport banget di nilai, bisa dikatakan lingkungannya emang toksik. Jadi saya harus berusaha kayak ngebiarin ngapain hal-hal yang emang gak penting buat saya dan fokus sama tujuan utama saya. Oke, baik. Jadi kita simpulkan lagi bahwasanya Mbak Nisa ini tadi tujuan untuk datang ke konseling hari ini untuk bagaimana menemukan cara untuk
meningkatkan motivasi belajar lagi, karena selama ini nilainya turun dikarenakan ada lingkungan pertemanan yang tidak mendukung Mbak Nisa untuk berkembang. Seperti itu benar? Nah, dari upaya Mbak Nisa sendiri, kedepannya Mbak Nisa akan lebih belajar lebih giat lagi dan tidak memperdulikan teman-teman Mbak Nisa yang menghambat Mbak Nisa untuk berkembang. Mungkin Mbak Nisa akan kayak sekitar ngobrol-ngobrol biasa saja, mungkin ya kalau hubungan pertemanan itu ya sekedar ngobrol, sekedar bicara gitu, bercanda. Nah, tapi kalau sedang waktunya serius kayak belajar ulangan, Mbak Nisa bisa lebih fokus pada diri Mbak Nisa. Bisa diterima Mbak Nisa? Oke. Sebelum itu, apakah Mbak Nisa ada pertanyaan lagi atau ingin yang dibahas lagi tentang sesi konseling hari ini? Mungkin dari saya sudah cukup karena saya sudah memiliki jawabannya. Oke, baik, karena sudah cukup, mungkin sesi konseling pada hari ini akan ditutup, segera akan ditutup. Apakah Mbak Nisa bersedia? Baik, kalau Mbak Nisa bersedia, mungkin saya akan mengatur jadwal bahwasanya kalau bisa sesi konseling ini tidak berhenti pada hari ini saja. Sesi konseling ini akan berlanjut mungkin 1 sampai 2 kali pertemuan lagi untuk melihat bagaimana keadaan Mbak Nisa ke depan. Apakah Mbak Nisa bisa move on dari teman tersebut? Apakah Mbak Nisa bisa meningkatkan nilai lagi? Apakah Mbak Nisa setuju untuk adanya sesi konseling berikutnya? Oke. Untuk jadwal sesi konseling ke depan mungkin akan sama seperti hari ini, jam ini. Apakah Mbak Nisa bersedia pada hari ini dan jam ini? Minggu depan? Kalau itu sesi konseling pada hari ini bisa saya akhiri. Terima kasih Mbak Nisa karena telah hadir pada saat hari ini. Terima kasih Mbak Nisa. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Sampai bertemu di sesi konseling minggu depan. Terima kasih. Terima kasih. Bisa saya.